Halo gengs, welcome back. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah klik video ini. Seperti biasanya di channel ini aku akan membahas 3 video creepy serta viral di media sosial. Dan pada episode hari ini, video pertama yang akan aku bahas adalah video tentang kisah Dennis Haber. Video kedua adalah tentang tradisi tatung, sedangkan video ketiga adalah tentang diadu tentara. Ya udah, daripada kalian penasaran, kita nggak usah lama-lama, langsung saja kita mulai dalam bahasan videonya berikut ini. Jadi gengs, video pertama ini kita diperlihatkan dengan sebuah kisah dan juga tragedi kematian alias pembunuhan dari seorang bernama Dennis Haber. Berikut akan aku bacakan kisah dari pembunuhan tersebut. Keluarga Habers menjalani kehidupan yang sangat indah di pantai Newport, California. Tetapi pada kejadian tahun 1991, semuanya berubah menjadi gelap dan tragis. Dennis dan Lon Haber bersama putri mereka, Dennis, menikmati musim panas lainnya di lingkungan kelas atas California Selatan tempat mereka tinggal. Dennis telah lulus dengan gelar dalam ilmu sosial dari Universitas California Irvine dan pada usia 23 tahun terus tinggal di rumah bersama orang tuanya sambil bekerja di restoran setempat. Dia menikmati hidup dan bersiap-siap untuk benar-benar menetap dan mendapatkan pekerjaan yang lebih permanen, kata ibu Dennis, Lon Haber. Lintasan kehidupan Dennis dengan kejam dihentikan pada Juni 1991. Keluarga Haber bangun pada 3 Juni hanya untuk menyadari tempat tidur Dennis kosong. Dia pergi ke konser dengan teman sekerjanya bernama Rob malam sebelumnya, dan orang tuanya mengira dia baru saja menghabiskan malam dengan Tammy, teman lain dari kantor. Tetapi ketika Dennis masih hilang saat orang tuanya pulang malam itu, mereka benar-benar mulai khawatir. Orang tua yang prihatin menelpon teman putri mereka dalam upaya untuk melacaknya, dan terkejut bukan main mendengar Tammy belum mendengar kabar dari Dennis akhir-akhir ini, apalagi menjamu dia di rumahnya di malam sebelumnya. Ketika mereka menghubungi Rob, dia juga mengatakan bahwa dia tidak tahu di mana Dennis berada dan mengklaim dia akan mengantarnya di rumah malam sebelumnya setelah pertunjukan. Bertekad untuk mencari tahu apa yang terjadi, Debbie, teman Dennis, memutuskan untuk masuk ke mobilnya dan menelusuri kembali rute yang kemungkinan besar akan diambil Dennis setelah konser malam sebelumnya. Selama perjalanan, dia menemukan sesuatu yang mengejutkan, di mana mobil Dennis ditinggalkan di sisi jalan bebas hambatan yang cukup terisolasi. Tetapi Dennis sendiri tidak dapat ditemukan di dalam mobil tersebut. Polisi mulai mengamati lebih dekat orang-orang di lingkaran dalam Dennis. Ban mobil Dennis kempes dan sepasang stocking tidak terpasang di kursi depan. Tetap saja tidak ada yang lain di dalam mobil tersebut. Dompet Dennis dan kunci mobilnya semuanya hilang. Ketakutan yang mencolok di hati orang-orang yang dicintainya. Polisi pergi ke tempat mobil Dennis dan akan segera mencari petunjuk, mengirimkan helikopter ke atas untuk mencari tanda-tanda Dennis. Unit K9 juga digunakan dalam pencarian itu, dan anjing melacak bahu Dennis sejauh 75 yard dari mobilnya sebelum menghilang. Penyelidik pun tercengang dengan fakta tersebut. Keesokan paginya, penyelidik bertemu dengan Habers untuk wawancara. Tetapi ketika ditanya apakah menurut mereka ada orang yang mungkin ingin menyakiti Dennis, mereka tidak tahu sama sekali. Dennis dicintai oleh grup sosialnya dan bekerja dengan teman-temannya sebagai server di Old Spaghetti Factory. Penyelidik mulai melacak langkah-langkah Dennis pada malam dia hilang. Dennis telah bertemu dengan Rob untuk konser malam itu, jadi masuk akal untuk membawa Rob untuk diinterogasi. Begitu sampai di stasiun, Rob mengonfirmasi bahwa dia pergi konser dengan Dennis dan setelah itu mereka minum-minum di bar setempat. Di penghujung malam, hampir pukul 2 pagi, Dennis mengantarnya ke rumah, katanya. Rob akhirnya lulus tes poligraf, jadi polisi mempertimbangkan kemungkinan tersangka lainnya dan bukan Rob ini yang dituduh, gengs. Mereka menanyai teman Dennis yang lain, yakni bernama Steph, yang diklaim Rob terlibat asmara dengan Dennis. Tetapi alibinya diperiksa dan mereka juga membiarkannya pergi karena tidak sesuai dengan bukti yang ada. Seiring berjalannya kasus, hilangnya Dennis menjadi berita utama lokal dan orang tuanya muncul di berbagai televisi untuk mohon kepada publik agar membagikan informasi apapun yang mungkin dimiliki seorang terkait hilangnya putri mereka. Selama pencarian Dennis, polisi menerima ribuan petunjuk, tetapi tidak ada yang mengarah ke petunjuk berguna dalam penyelidikan. Akhirnya mereka terpaksa menyebutnya kasusnya menjadi dingin. Kurangnya jawaban membuat orang tua Dennis sangat terpukul atas kejadian ini. Setelah beberapa waktu, tindakan 2 orang yang tak pernah mengenal Dennis yang pada akhirnya akan mengarah pada keadilan dalam kasusnya. Pensiunan Jack dan Elaine Court pindah ke Prescott Valley, Arizona pada tahun 90-an untuk menetap dan mulai menjual serba-serbi cat di pertemuan pertukaran lokal. Pada Juli 1994, mereka bertemu dengan seorang pendatang baru di pasar loak, seorang pria bernama John yang mengatakan bahwa dia menjual barang-barang yang berhubungan dengan lukisan. Berpikir bahwa karakter John ini mungkin memiliki inventaris yang dapat mereka jual. Meskipun pasangan itu dapat membeli persediaan mereka dan pergi tanpa insiden, mereka curiga truk yang bergerak masuk John membunyikan lonceng peringatan karena John mengklaim dia baru saja pindah ke kota 6 bulan yang lalu. Mencurigai dia mungkin telah mencuri truk itu, pasangan itu diam-diam menuliskan nomor plat dan berbagi perhatian mereka dengan seorang wanita polisi tentang membeli barang dengan dagangan mereka. Kurang dari 1 jam kemudian, agen dari tim narkotika berkumpul di rumah dengan surat penggeledahan di tangan dan melanjutkan untuk meriksa properti.
Di bagian belakang truk mereka menemukan deep freezer yang mereka anggap berisi obat-obatan, namun yang mereka temukan dalamnya jauh lebih buruk daripada itu. Di dalamnya ternyata ada kantong plastik, jelas ada sesuatu dalamnya, ada bau dan saya melihat darah beku di bagian bawah freezer, kata Scott Masker, sheriff dari Departemen Sheriff Yavapai County. Korban lalu akhirnya ditemukan berlutut dengan kepala tertunduk dengan lengan diborgol di belakang punggung. Kain telah dimasukkan ke dalam mulutnya yang seluruhnya ditutup dengan selotip. Itu adalah pemandangan yang cukup mengerikan. Penyidik kembali mendapat kejutan ketika di tengah pemeriksaan adegan, warga yang bertanggung jawab atas truk itu, seorang pria bernama John Joseph Famalaru, berhenti di jalan masuk. Meskipun ada mayat dalam truk, Famalaru tampak sangat tenang tentang apa yang terjadi. Mereka membawanya ke stasiun untuk diinterogasi, di mana dia sangat kooperatif sampai mereka mulai bertanya tentang freezer, di mana dia menjawab saya tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan dan meminta pengacara untuk menjelaskannya. Namun meskipun dia menolak untuk berbicara, polisi memiliki kemungkinan alasan untuk mendukung penahanannya dan mereka menangkapnya karena pembunuhan dalam pencurian truk yang bergerak. Sementara itu, penyidik membawa jenazah korban ke kantor pemeriksa medis. Tempat peneliti berusaha mengidentifikasi korban. Sementara mereka menunggu, penyelidik menggeledah rumah Famalaru. Apa yang mereka temukan jauh di luar kebiasaan. Ada berbagai senjata berserakan dan di ruang bawah tanah mereka menemukan palu berlumuran darah dan tisu kering. Polisi juga menemukan pakaian wanita, dompet dan kartu jaminan sosial yang semuanya ketika diperiksa bersama menunjukkan kesimpulan yang mengganggu. Kemudian akhirnya datanglah penemuan paling mengerikan di rumah Famalaru. Di bagian belakang ruang di bawah tanah, Famalaru telah menggali ruang bawah tanah yang tersembunyi. Khawatir bahwa lebih banyak mayat mungkin telah dikuburkan di ruang rahasia itu, pihak berwenang membawa anjing bangkai tetapi tidak dapat menemukan korban lain. Namun polisi tahu bahwa mereka memiliki pelanggar berulang di tangan mereka dan mereka mulai menghubungi lembaga lain untuk terus menginformasi perkembangan apapun pada mereka. Setelah terbukti, akhirnya keluarga Dennis Huber akhirnya mendapat keadilan. Pihak berwenang di Arizona mulai bekerja menghubungi lembaga penegak hukum. Itulah mereka menghubungi para penyelidik di California dan mengetahui bahwa wanita yang mereka temukan di lemari es mungkin adalah wanita hilang yang bernama Dennis Huber. Dompet Dennis adalah salah satu dari banyak dompet yang pernah ada di rumah Famalaru dan semua informasi pengenalannya ada di dalamnya. Mereka juga menemukan pakaian yang dikenakan Dennis saat dia diculik bersama dengan clipping koran tentang hilangnya Dennis yang dibuat oleh Famalaru. Sidik jari menegaskan bahwa itu adalah kecocokan benar-benar cocok. Otopsi mengungkapkan bahwa Dennis telah diserang secara seksual dan dia meninggal karena trauma benda tumpul pada tengkorak setelah dipukul lebih dari 30 kali di kepala dengan apa yang kemungkinan besar adalah palu. Mungkin palu yang ditemukan di rumah Famalaru itu. Tidak butuh waktu lama bagi pihak berwenang untuk menyimpulkan apa yang mungkin terjadi. Pada saat Dennis menghilang, Famalaru menyalakan bisnis cat dengan gudang di Orange County. Tidak jauh dari tempat mobil Dennis ditemukan terbengkalai. Ketika polisi pergi untuk menggeledah gudang tersebut, mereka menemukan sebuah ruangan di belakang dengan dinding yang semprotan luminol terungkap berlumuran darah. Pengujian lebih lanjut menunjukkan darah itu milik Dennis dan Famalaru. Polisi yakin Famalaru sedang keluar berburu korban ketika dia menemukan Dennis mencoba memperbaiki ban mobilnya yang kempes. Dia kemudian memukulnya dengan palu, menyeretnya kembali ke mobilnya, memborgolnya dan membawanya kembali ke gudang, di mana dia diperkosa dan dibunuhnya di sana. Famalaru kemungkinan besar memegangi tubuh Dennis dengan masuk menguburnya bersama dengan bukti di lubang yang dia gali di bagian bawah rumahnya. Pada Juli 1994, Famalaru diadili atas pembunuhan Dennis setelah mengaku tidak bersalah. Dia dihukum karena pembunuhan dan penculikan dan dia jatuhi hukuman mati. Dia saat ini sedang menunggu eksekusinya di penjara negara bagian San Quentin, California. Seperti itu kronologi dari tragedi alias kisah si Dennis Huber ini yang sangat mengerikan dan creepy tentunya jika kita melihat dari cerita yang ada barusan, geng. Tapi untuk video sendiri saya kira tidak terlalu creepy, tapi ya sedikit mengobati lah untuk kalian yang suka-suka dengan creepy, gengs. Sedangkan video kedua adalah video yang memperlihatkan tentang tradisi yang bernama tradisi tatung, geng. Apa itu tradisi tatung? Mari kita simak apa itu tradisi tatung dan bagaimana mereka menggaskan tradisi tersebut dalam penggunaan di masyarakat. Mengenal tradisi tatung, pertunjukan pawai ekstrim dari Singkawang. Tradisi tatung merupakan salah satu tradisi langka yang berkembang di kawasan kota Singkawang. Tradisi tatung atau yang kerap disebut sebagai pawang tatung adalah sebuah tradisi menusuk badan. Tradisi tusuk badan ini biasanya digelar menjelang perayaan festival Cap Gomeh hari ke-15 setelah tahun baru Imlek. Tradisi tatung dinilai ekstrim lantaran menyajikan atraksi menusuk-nusuk badan dengan benda tajam. Tradisi tatung dimeriahkan oleh para tatung yang menusuk-nusukkan benda tajam ke tubuhnya. Dalam bahasa Hakka, tatung adalah orang yang dirasuki roh dewa atau leluhur dengan menggunakan mantra dan mudra tertentu. Roh dewa dipanggil kemudian merasuki raga orang yang dituju. Perayaan tradisi tatung menjadi salah satu pertunjukan ditunggu-tunggu masyarakat Singkawang ketika perayaan Cap Gomeh tiba. Dalam pertunjukan ini, para tatung tidak lagi disadarkan diri, mereka telah dirasuki oleh roh halus, kemudian mempertontonkan kesaktian mereka berupa kekebalan terhadap benda tajam. Mengenakan pakaian khas Tionghoa, badan hingga bibir para tatung ditusuki benda-benda tajam kemudian mengitari jalan-jalan kota 1000 kelenteng ini. Saat para tatung ditusuk benda tajam, tidak ada satupun tatung yang terluka. Mereka memiliki kekebalan tersendiri layaknya pertunjukan debus, mulai dari pedang, besi, paku, kawat, hingga yang lainnya, gengs.
Sedangkan video ketiga adalah video seperti biasa. Ini adalah seperti penangkapan ketika perang, geng, alias seperti ketika kejahatan senjata, ada seorang yang ditangkap, warga sipil atau yang lain, saya juga tidak tahu, gengs. Tapi di video tersebut yang dihilangkan kelapanya itu sepertinya perempuan, gengs. Namun kalian bisa beri pendapat apakah ia perempuan atau laki-laki. Tapi yang pasti ada beberapa tentara yang melihatnya, dan ada salah satu algojo yang merupakan tentara juga mengeksekusi dan menghilangkan kelapa dari korban tersebut dan kemudian memamerkannya ke teman-temannya, geng. Kejadian ini sudah pasti jelas bukan terjadi di Indonesia, geng. Oke, seperti biasanya di channel ini aku tidak menampilkan videonya karena terlalu sensitif. Untuk itu, jika kalian penasaran dengan videonya, cek aja nanti di pinned kolom komentar paling atas yang telah aku sematkan dari video ini. So, aku ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini hingga selesai. Aku juga tak lupa minta support kalian subscribe channel ini karena channel ini masih sangat baru, dan agar aku lebih semangat lagi dalam mengupload dan bagikan video creepy serta viral yang lainnya pada kalian semua. Mungkin itu aja dari aku. Sehat-sehat terus kalian yang di rumah. Kita ketemu lagi di video selanjutnya dan sampai jumpa.